kita akan menjadi kuat gitu ya. Tetapi yang penting setelah kita sukses segala macamnya, jangan lupa berinfak, berzakat. Dengan ekonominya harus diperkuat gitu. Ya, di antara kader gitu dan lain. Ya, itu harus dilakukan. Jangan sampai ya jaringan itu terbawa diambil oleh antum. Bapak Ibu bisa lihat misalnya para pedagang di Tanah Abang. Itu mereka kalau ketika beli nggak ada dia cari. Jadi sudah membangun jaringannya, sistemnya sudah dibangun. Nah begitu pula di antara kita semua, paling tidak para anggota PKS lah, anggota PKS, para kader ini membangun. Mari memperkuat jaringan, bukan saja jaringan politik, tidak. Ya, bagaimana jaringan ekonomi kader ini diperkuat. Yang pertama. Yang kedua, memang membangun bisnis ini perlu stamina yang kuat, ya, kuat dan panjang, ya. Kemudian sabar gitu, ya. Saya termasuk yang dulu mencoba dari kecil itu, tapi entah karena sudah masuk ini kesalahan saya, mungkin perlu mencoba lagi menjadi membangkitkan lagi jiwa entrepreneurnya ini. Jadi membangun bisnis ini yang perlu dia staminanya perlu kuat, ya. Kemudian perlu kesabaran gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ekosistemnya yang saling memberikan manfaat, ya, di antara kita saling memberikan manfaat. Dalam arti apa? Memberikan manfaat di antara kita, informasi dan lain-lain gitu. Nah, yang selanjutnya ada forum-forum lah, ya. Forum-forum yang perlu kita lakukan, ya. Memang penting ini, ya. Kalau dulu kan sering ada pameran expo gitu, tapi ada forumnya gitu. Nah dulu Pak Arman saya sering rajin hadirnya tuh, ya. Cuman terkadang keberaniannya hilang lagi gitu, memulai bisnis lagi gitu, ya. Jadi ini perlu dibangun oleh kita. Yang selanjutnya adalah membangkitkan kreativitas. Nah, di kondisi pandemi ini, ya, kreativitas inovasi ini menjadi penting gitu, ya. Tadi saya baru pulang dari perjalanan tadi kemarin ke Sukabumi, mengantar para pengusaha. Pak Arman ini saya punya relasi orang hebat di Tanah Abang, sebagai, pernah dengar TDA ya, tangan di atas itu, kelompok TDA. Tangan di atas itu, salah pembinanya itu dia pengusaha Tanah Abang sukses, yang dulu dikenal dengan Raja Mall. Setiap mall di mana-mana dia beli, kemudian dia bangkitkan, PKL suruh masuk dan gratis setahun gitu. Nah, dia menjadi orang tua angkat. Nah, kemudian mengajak para pengusaha-pengusaha Tasik gitu ya. Dulu kan kalau Tanah Abang ada pasar Tasik gitu. Nah, jaringannya dari beliau itu semuanya. Ya, nanti insya Allah kita akan. Nah, dalam perjalanan itu, ini yang saya katakan inovasi, kreativitas itu sepanjang jalan dari mulai Parung Kuda sampai, saya nggak tahu di Bogor, sampai ke Sukabumi, jambu kristal itu bentuknya sudah berubah menjadi asin, manisan gitu, jambu kristal. Banyak sepanjang jalan. Ya, jambu kristal itu dimanfaatkan benar-benar. Saya coba beli 2 kali itu selama berangkat. Senin saya ke sana, Senin pekan yang lalu, tadi baru dari sana dan barusan pulang. Dulu orang tidak terpikir mungkin tentang jambu kristal. Di sepanjang Sukabumi luar biasa sepanjang, menjamur. Nah, ini yang banyak lagi inovasi-inovasi yang perlu kita kreativitas dan inovasi yang kita tingkatkan gitu di antara kader kita. Ya, alhamdulillah Bu Nani ini sudah ke jamu gitu ya. Kondisi pandemi ini kan orang pada lakukan itu semua, ya. Ingin sehat dengan jamu dan lain-lain. Nah, yang kemudian yang terakhir kita ingin juga di antara kita ya saling membuka informasi atau akses jaringan gitu ya. Akses jaringan. Jaringan usaha dan pembiayaan. Nanti diakses saja mana yang memungkinkan. Tapi sekali lagi kita berharap carilah kalau akses pembiayaan, cari yang non ribawi lah gitu ya, supaya kemudian usahanya menjadi
berkah, usahanya menjadi, ya kan banyak kesempatan ya. Ada sekarang ada dulu Bank Syariah Mandiri yang sudah merger menjadi BSI dan lain-lain. Dulu kita juga pernah dengar ada permodalan madani gitu ya, PNF gitu ya, Pak Arfan. Ya, PNM. Dan ya. PNM ya. Dan PNM. itu temannya Pak Arfan tuh, salah satunya tuh ya, alumni IPB itu. Jadi itu beberapa hal menurut saya yang mudah-mudahan setelah acara ini bisa di follow up dengan bertemu, dengan kemudian ada hal-hal yang lainnya, agar kemudian kita tidak sekedar teori, tapi kemudian bagaimana mencoba mengangkat. Paling tidak para teman-teman para ibu bapak yang hadir di dalam webinar ini, jangan malu, memulailah sesuatu yang kecil. Ya, mencoba. Jadi waktu kecil tuh dulu saya jual agar-agar gitu Pak Arfan. Waktu kecil banget tuh. Waktu SD agar-agar kura-kura, agar-agar yang dulu itu diceplok gitu. Keliling untuk membiayai hidup kita gitu. Tapi kemudian coba perkoran dan lain-lain. Ya dalam dunia usaha, tapi saya termasuk yang mungkin tidak konsisten gitu. Tidak terus-menerus gitu. Pada waktu kecil saya berupaya benar itu. Sampai kuliah saya ya dari usaha-usaha aja gitu. Ya, termasuk saya pokoknya jual beli lah ya, berdagang kan ada orang yang usaha itu. Dan kemudian juga saya mempunyai CV di konstruksi dengan Pak Yono, ketua DPC Ciawi dulu ya, dan alhamdulillah pernah berjalan mengerjakan pekerjaan yang, jadi kalau saya ditanya Pak Arfan ya, dulu saya waktu membuat rumah Dr. Hafid itu kan itu saya yang buat itu atasnya itu. Orang juga nggak pernah percaya bahwa saya pedagang gitu, ya. Dan sampai saya juga termasuk yang dagang kerupuk, masuk ke pecel lele. Kerupuk Palembang dulu itu belum tenar itu. Kerupuk Palembang yang banyak itu, saya beli dari Bandung, kemudian saya masukin, saya bungkusin, kemudian taruh di pecel lele beberapa di daerah Ciawi, alhamdulillah itu. Tapi lagi-lagi tidak konsisten saya gitu. Nah, mudah-mudahan saya bisa dimotivasi oleh Pak Arfan ya, supaya apa ya, otak sebelah mana itu untuk entrepreneurnya bisa dikembali gitu ya Mbak. Jadi saya termasuk yang sudah mengerjakan apapun Pak Arfan, dunia dagang, dunia konstruksi, kemudian sekarang dunia politik gitu. Alhamdulillah. Jadi rumah Pak Arfan tahu Pak Oki punya rumah makan Pajajaran di Bekasi itu. Jadi gubuk-gubuk beberapa meeting roomnya itu saya yang bangunnya. Semuanya itu ya. Jadi mencari celah sampai orang tanya saya, karena saya dulu sebelum saya S2 itu SAG, orang tanya kok SAG jadi tukang bangunan. Nggak apa-apa, saya bilang yang penting halal. Cuman jadi ketika orang bilang, ada seorang bilang, Pak saya mau bikin kolam renang, bisa. Jadi saya dulu ditanya apa aja bisa gitu, pokoknya bisa dulu gitu. Jadi ini beberapa hal sebagai pengalaman dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, dan beberapa hal yang tadi sebagai agenda ataupun apapun namanya perlu kita tindak lanjuti, kemudian kita melaksanakan. Mudah-mudahan dengan demikian gitu ya, kita akan menjadi kuat gitu ya. Tetapi yang penting setelah kita sukses segala macamnya, jangan lupa berinfak, berzakat. Karena pada harta yang kita miliki ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lisailin. Dalam harta yang kita miliki itu ada haqqun lisailin, ada hak orang lain. Ya, jadi benar kita bersusah payah segala macam. Nah, disitulah letak keberkahan menurut saya. Disitulah letak keberkahan. Saya banyak belajar itu Pak Arfan. Nanti baik teman-teman, nanti kita bertemu dengan orang yang memotivasi luar biasa itu, Pak Haji. Di Tanah Abang hampir dia miliki semuanya itu. Blok-bloknya ya, kalau dilihat blok F segala macam itu ya, sekarang banyak dibuka sekarang beliau lebih banyak di Sukabumi ya. Demikian barangkali sebagai pembuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk tetap kuat dalam kondisi pandemi ini. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, barangkali kita langsung buka dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
klinik bisnis Tegar Beriman resmi dibuka. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.